Jumpa lagi, Mas Bro, Mas Boy, ya kawan-kawan lintas buana. Jadi hari saat ini kita kedatangan tamu jauhnya dari Jakarta. Ya, beliau seorang wanita di samping kiri saya. Beliau mau saat ini membawa produk ya, yang mungkin nanti segera kita perkenalkan produknya apa. Dan sebelum memperkenalkan produk, kita kenalan dulu sama Mbak Iva. Nggih, Ya. Pak Hino. Iya, Mbak Iva. Nggih. Nah, Nggih. gimana Mbak Iva? Datang kapan ini ke Surabaya? Datang kemarin ke Surabaya, nyampe landing di jam 11 malam di hari Senin. Hari Senin Nggih, kemarin ya? hari Senin kemarin. Di sini Agendanya padat ya, Surabaya ya? agenda padat, Surabaya juga padat, ya nggak sih? Terima kasih loh Mbak Iva, dari waktunya yang padat mampir ke Lintas Buana ini. Aduh, ini saya yang berterima kasih sudah diperkenankan untuk bersama tim di Lintas Buana untuk berbagi ilmu, ya kan Pak, berbagi informasi, berbagi pengalaman di dunia networking ini gitu. Oke, Mbak Iva mungkin bisa memperkenalkan diri, Mbak Iva dari mana, ada produk apa ini gitu. Oke. Sebelumnya terima kasih Pak Hino, diperkenalkan. Saya Iva, saya dari Principal 4H. Nah, 4H sendiri ini bergerak di bidang networking. Di bidang networking. Nah, sebelum kami memperkenalkan produk kami itu apa saja, izinkan saya untuk memperkenalkan company kami. Nah, company kami itu bernama Fengrungda Teknologi. Lokasi ada di Shenzhen, China. Gitu. Kita sudah berdiri itu sejak tahun 2011. 2011 ya? 2011, iya. Sudah lama juga ya Mbak Iva ya? Tapi memang baru penetrasi untuk ke 4S sendiri ke Indonesia ini baru tahun 2024 kemarin. Jadi perjalanannya panjang ya dari Shenzhen ke Indonesia ini ya, dari 2011 sampai 2024. Enggak, bener. Okay. Mungkin membutuhkan waktu yang banyak karena memang lika-likunya itu ya Pak ya. I see. Gitu. Dan sebelumnya memang di perusahaan kami itu memang fokusnya itu ke OEM. Beberapa OEM. Gitu. Jadi produk-produk sebelumnya ini adalah produk-produk OEM ya, untuk beberapa brand gitu maksudnya. Untuk beberapa brand yang sudah masuk ke Indonesia. Dari kami ini sekarang mau mencoba langsung untuk mengeluarkan produk kami sendiri yang bernama 4H ini. Ini gitu. Udah percaya diri nih? Insya Allah ya. Insya Allah saya percaya diri dengan sambil mengembangkan R&D di pusat, kami juga menyebarkan, mendistribusikan ke beberapa negara, salah satunya adalah Indonesia. Jadi 4H ini untuk di Indonesia sudah ada prinsipalnya ya Mbak Iva ya? Prinsipal kebetulan saya sendiri, ada juga teman kami, tim kami di Jakarta. Dan juga ada tim IT-nya kami juga di Jakarta. Untuk headquarter-nya, kantor pusatnya di Jakarta ya? Kantor pusat untuk di Indonesia di Jakarta, di Neo Soho lantai 36. Ya. Jadi apa yang dibawa Mbak Iva untuk 4H di Indonesia ini? Nah, seperti tadi bilang, produk kami kan memang fokusnya ke networking ya Pak ya. Networkingnya itu kita ada switch PoE, access point, router, optical module, dan beberapa networking lainnya. Dan memang dibedakan, kita memang segmentasikan untuk yang di retail dan juga ada yang semi SMB. Apa sih namanya tuh? SMB ya Pak ya? SMB SMB itu. Gitu. Dan itu memang yang saat ini sudah moving, itu memang masih baru di retail, karena kami kan jujur aja baru masuk di Indonesia baru tahun 2024 kemarin. Gitu, dan sudah beberapa masuk ke yang untuk unmanaged PoS switch yang banyak digunakan untuk penggunaan ke CCTV. Gitu, CCTV, access point gitu. Apa Mbak Iva yang menjadikan 4H ini percaya diri untuk masuk ke market Indonesia? Pertama, kita pabrikan sendiri langsung. Ya, kalau misalnya ada perkembangan
di lapangan untuk membutuhkan apa, kita langsung kontak R&D kami dan untuk langsung segera dicoba untuk improvement produk ya, gitu ya. improvement produk dari development produk, dari misalnya yang dibutuhkan di market itu seperti apa gitu. Jadi Gitu sih. secara umum 4H ini masuk ke market Indonesia, ke pasar Indonesia ini dengan percaya diri karena ini memang produknya sendiri ya. Nggih, produk kami bukan sendiri. OEM, bukan OEM. ODM ya. Bener. Jadi memang punya factory Dan kita sudah berdiri itu sejak 2011, sudah lama banget ya. Dan sampai sekarang itu masih banyak OEM yang masih under 4H ya. masih under Fengrungta itu sendiri gitu. Nah, tapi intinya 4H ini sudah resmi ya di Indonesia ya. Sudah resmi di Indonesia, masuk melalui distributor kami secara resmi, dan juga untuk perizinan secara postal juga sudah. Oh, kalau ngomong postal, berarti untuk produk-produk 4H ini sudah punya izin dari Komdigi ya untuk postalnya ya? Iya, sudah. Kita kan ada beberapa SKU, nah setiap SKU kita sudah ada resmi izin postalnya gitu. Gitu ya. Gitu, Mungkin kalau kawan-kawan baru kenal 4H, ya inilah hari ini kita kenal sama 4H ya. Di depan ini ada beberapa contoh produk 4H ya. Ini access point Wi-Fi 6 ya ini ya. Wi-Fi 6. Ya, Wi-Fi 6. Sedangkan yang di sampingnya ini adalah switch Unmanaged PoE switch. Iya. Ini yang paling low end. Ini yang paling low end. Ini ya? yang paling low end. Apa kelebihan low endnya ini, Mbak Iva? Nah, kita di sini nih kita bisa lihat ya Pak ya. Ini di zoom ini. Kita ada fitur AI VLAN dan AI Extend, dan power budget kita besar. Power budget kita 65 watt dan ada di single port ini yang warna orange. Itu bisa support sampai 60 watt. Artinya full konsumsi power itu bisa dialirkan atau ditempatkan ke satu port aja ya Mbak? Bisa, Mbak ya. Iva ya. Dengan total maksimalnya 65, tapi kita bisa provide satu port ini untuk 60 watt, dan ini memang ada di 4H. Jadi 4H ya. Ini yang paling low end. Ini yang paling low end ya. Low end, yeah. Ini tadi kita sebelum ngobrol di sini, kita ngobrol di depan, Mbak Iva sempat bilang ada kemampuan untuk extend jarak ya Mbak, switchnya ini ya. Nah, ini ada fitur extend, extend kalau misalnya diaktifkan, tombol extendnya itu kita bisa nge-provide sampai 250 meter. Itu pakai kabel tembaga itu ya, pakai kabel UTP atau STP ya, atau FTP-nya ya. Mungkin siap. Jadi terus ada ini ada kemampuan untuk extend transmisi sampai 250 meter, dan harus sedikit pahami ya kawan-kawan. Kalau kita ngikutin standar TIA ya, jarak terjauh untuk kabel UTP itu memang idealnya adalah 100 meter. Ya. Tapi memang situasi hari ini, saat ini ya, perkembangan hari ini, kita sudah melampaui batas dari standarisasi TIA. Karena apa? Kebutuhan lapangan, dan itu nggak bisa kita hindari. Dan untuk 4H ini punya satu fitur ya, ini salah satu produk paling low end-nya ya, itu punya kemampuan untuk extend transmisi data lewat kabel koper bisa sampai 250 meter. Menarik ini Mbak Iva. Ini cukup menarik ya. Artinya konsumsi transmisi ini baik secara data maupun secara power ya, bisa dijadiin satu menggunakan istilah PoE itu ya. Benar sekali. Gitu ya. Dan kita juga ada fitur VLAN-nya itu Pak. VLAN itu mungkin ya sudah general ya, untuk mengisolasi port antara satu dengan port lain agar tidak saling ping gitu. Oh, jadi ada isolation portnya ya? Iya, ada isolation portnya itu gitu di VLAN ini. Kita sebenarnya ada fitur juga AI Kiosk dan AI PoE, dan itu untuk yang di unmanaged belum ada sih, tapi ada yang di tipe yang lain. Gitu. Oke, ini tadi kita bicara segmen yang low end, produk yang low end. Jadi secara produk ini Mbak Iva ya, untuk 4H ini ada berapa segmen sih untuk produk ini? Ini kan low end. Tadi Mbak Iva sempat nyebut SMB, ada yang lain nggak?
Sebenarnya sih di enterprise tuh ada, tapi untuk masuk ke Indonesia itu kita masih belum memasukin yang enterprise. Karena? Gitu. Ya karena kita kan masih melihat marketnya dulu ya Pak ya. Iya, Kita kan iya, masih iya. baru memperkenalkan Iya, 4H iya, itu gimana. Terus habis itu kalau misalnya ada kebutuhan seperti di lapangan itu, Mbak aku butuh industrial POE nih, tapi belum ready nih di Indonesia, kita bisa request langsung ke pabrik untuk meredikan dan minta untuk distributor kami untuk masukin gitu. Tadi Mbak Iva sempat menyebut industrial produk ya. Jadi ada produk-produk yang memang didesain untuk industrial. Ada Pak, ada. Industrial POE itu memang khusus untuk penggunaan untuk di industrial ya. Seperti kita bisa memberikan memberikan support untuk ketahanan POE itu di industri ya. Di industri. Untuk switching di industri ini memang kebutuhannya cukup beragam ya. Dan biasanya perangkat jaringan untuk industri itu Mbak Iva, itu adalah kebutuhan untuk automation biasanya. Kebanyakan jadi interkoneksi antar mesin-mesin pabrik itu ya. Nah, dari sisi produk industrial ini apa menjadi salah satu concern produknya 4H? Memang concern produknya kami itu memang di Swiss POE. Swiss POE dan Swiss POE itu terbagi menjadi ada yang low end seperti ini. Itu yang untuk unmanaged kita memang di kelas untuk di retail ya Pak ya. Terus habis itu ada yang untuk manage yang ada mungkin ya untuk project terus itu di kelasnya SMB sih. Itu sudah layer 2 diklasifikasi di layer kedua, layer 2 dan layer 3 dan itu kita sudah cloud manage-nya kita free. Wis. Ini berarti ada cloud manage-nya juga ada ya cloud manage-nya. Mbak Iva ya. Jadi cloud manage-nya ini gratis. Free. Sama seperti tetangga berarti. Iya, ya, mungkin gratis ya. Mungkin ya. Mungkin nanti next time kita akan coba ya. Bagaimana kita akses cloud-nya 4H dan kita tes lagi dengan produk-produknya. Oke, kita lanjut lagi. Dari sisi reliability-nya ya. Ini tadi kan Mbak Iva sempat bicara tentang ketahanan ya kan. Secara umum kalau kita ngomong reliability itu adanya ketahanan, performa dan lain-lainnya dan salah satunya itu kan dari sisi after sales. After sales ya. Nah, untuk after sales-nya reliability, after sales-nya seperti apa, Mbak Iva? Garansinya berapa lama? Waranti kita untuk garansi kita 2 tahun, Pak. 2 tahun replacement. 2 tahun 2 replacement. tahun replacement, iya. Jos. Ya, 2 tahun loh ini. Kayak kemarin nih. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku nggak ini? Syarat dan ketentuan itu ya mungkin ya tidak human error ya Pak ya. Kalau misalnya sudah human error udah human error itu seperti apa Mbak? Ya misalnya kalau misalnya kena air atau mungkin dari POS suite ini sendiri ini khusus bukan untuk di industrial tapi digunakan di industrial. Nah itu kan sudah menyalahi standar penggunaan ya kan Pak ya. Terus habis itu meledak, nah itu memang udah nggak bisa di replace. Kita lihat dulu sikonnya itu seperti apa gitu. Gitu ya. Ya kemarin ini ada customer kami mau mencoba untuk access point-nya, kita gunakan access point itu di beberapa lantai dan kita memang suggest buat satu lantai itu satu access point aja karena memang dari usernya pengguna di lantai tersebut cuman ya beberapa orang dan itu memang pada saat itu ada unit kita yang yang tidak bisa on gitu ya Pak ya. Gitu ya udahlah kita karena udah diberi informasi seperti itu kita langsung replace ganti yang baru gitu. Gitu ya. Gitu kawan. Jangan khawatir. Di replace kalau rusak dan 2 tahun loh ini. Ya, 2 tahun. Ada lagi Mbak Iva tambahan. Untuk cloud-nya mungkin bisa diakses di website kami di www.apollo.4edtech.com. Ya, mungkin nanti bisa ditulis di sini ditampilkan di sini ya. Terus untuk aplikasinya bisa diunduh via
App Store dengan nama 4Edge. 4Edge Gitu, ya. 4Edge. Itu baik Android maupun iPhone. Bisa. Menarik kan kawan? Jadi ini nama baru dan ini meramaikan pertarungan di dunia perjaringan. Gitu ya Mbak Ipa ya. Mungkin begitu ya. Kalau dari sisi price gimana Mbak Ipa? Wah, dari sisi price kita kompetitif lah Pak. Kompetitif ya? Kompetitif, kita bisa memberikan price yang bagus dan juga dengan kualitas yang bagus. Dan seperti yang tadi bilang, yang paling low end aja kita bisa memberikan power yang besar, ya kan? Power yang besar dengan harga masih kompetitif. Gitu kawan ya. Jadi jangan, ini menarik ya. Nanti kami dari Lintas Buana akan memberikan review ya. Nanti seperti apa produk ini. Saya rasa dari penjelasan Mbak Iva ini cukup menantang. Menantang untuk brand-brand lain ini. Semoga bisa fight ya Pak ya. Ya harus lah, jangan semoga, harus mampu fight. Ya. Jadi secara fisik produk-produk 4Edge ini menarik ya. Casingnya aja besi ya untuk switchingnya. Terus untuk access point-nya ini materialnya juga cukup baik. Jadi nanti ini saya juga masih penasaran ini, apakah sesuai ekspektasi kita terkait dengan kemampuan dari produk 4Edge ini Mbak Ipa. Amin. Ya bisa nanti kita komunikasi secara lanjut ya Pak ya untuk masalah teknikalnya gitu. Jujur saja Pak, kalau misalnya masalah teknikal, saya tuh kan bukan orang teknikal ya Pak ya. Gitu. Nanti ya, kita bisa berkomunikasi kalau Mbak Ipa dengan bisa jualan, bisa jadi engineer. Nah, terus saya jadi apa Mbak? Nah iya kan itu dapet, Mbak. sudah ada gininya masing-masing. Iya. Gitu ya. Mungkin ada lagi Mbak Ipa yang mau disampaikan? Oh iya, kita juga ada loh Pak, PoE switch yang bisa provide sampai 500 meter. Oh iya? Iya, 500 meter. Tapi memang di ujung memang harus butuh splitter ya Pak ya, splitter. Splitter, terus habis itu memang sudah dicoba. Tapi kan memang di market itu kan kabel itu kan paling panjang kan 300 ya, 300 meter. Nah itu biasanya pakai konektor dengan misalnya kalau misalnya membutuhkan sampai 500 meter. Sampai 500 meter itu digunakan konektor. Tapi di ujung tetap ada splitter khusus dari 4Edge sendiri gitu. Gitu ya. Gitu ya. Mungkin untuk ke depan Mbak Ipa bisa ketemu lagi sambil bawa produk-produknya Mbak Ipa. Siapa insya Allah. Ini kan perkenalan dulu ya. Nggih, perkenalan dulu. Nanti next time saya kesini lagi membawa produk kami yang lengkap ya Pak ya. Biar agar market Indonesia, teman-teman Indonesia di Indonesia juga tertarik gitu, tahu lah. Gitu. Jadi kawan-kawan ini sebenarnya para petarung semua Mbak Ipa. Jadi kalau ada produk-produk baru gini ini biasanya penasaran akan dicoba. Mainan baru ya Pak. Iya. Tapi yang paling penting seperti yang pernah kita sampaikan, kita ngobrol, semoga nanti harganya nggak terlalu mahal ya. Kita sendiri di sini dari prinsipal sih memang menjaga ya Pak ya, menjaga untuk harga di lapangan gitu. Ya semoga kita bisa bertahan lah. Semoga harganya nggak mahal. Harganya dan masuk lah ya. Gitu ya. Kawan, ini obrolan kita dengan Mbak Iva, saya rasa sudah cukup ya Mbak Iva ya untuk memperkenalkan 4Edge ya. Nanti kita ketemu lagi kapan? Mungkin setelah Lebaran ya. Mungkin setelah Lebaran, insya Allah kalau misalnya memang diizinkan ke sini lagi, insya Allah saya kesini lagi. Membawa produk kami dan mungkin juga dari
tim IT kami, tim teknikal kami. Oke, siap. Untuk bisa mungkin memperkenalkan dari sisi cloud-nya, manage-nya, dan teknologi-teknologi yang lainnya gitu. Oke, siap. Gitu ya kawan ya. Jadi obrolan kita sudah kita cukupkan. Saya terima kasih Mbak Iva. Terima kasih Pak Hino. Mau mampir ke apa ini? Lapak apa? Tempat Lapak kami lintas. lah. Tempat kita ya. Terima kasih banyak. Nggih, Pak Hino. Semoga Terima nanti kasih. kita bisa lanjutkan obrolan ini ke lebih teknis, lebih spesifik dan lebih lebih detail ya. Siap. Gitu ya. Terima kasih Mbak Iva ya. Nggih. Kawan-kawan, thank you very much.